Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman hebat. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai materinya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibahas hari ini, yang pertama adalah fungsi media pembelajaran, yang kedua manfaat media pembelajaran, ketiga tujuan media pembelajaran. Oke teman-teman, kita mulai dengan fungsi media pembelajaran. Fungsi yang pertama itu sebagai alat bantu pembelajaran, dan yang kedua sebagai sumber belajar. Oke. Nah, di sini kita pahami apa sih yang dimaksud dengan media sebagai alat bantu pembelajaran. Beberapa materi mungkin akan dapat diterima oleh peserta didik dengan mudah ya, hanya dengan menggunakan penjelasan verbal. Tetapi pada saat kita menjelaskan materi yang kompleks, rumit, terkadang penjelasan verbal itu tidak cukup ya, membuat peserta didik itu jadi paham. Ada kalanya kita menggunakan media pembelajaran pada saat-saat di mana penjelasan verbal itu tidak dapat diterima. Ya, media pembelajaran yang dimaksud diantaranya adalah gambar animasi, slide PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya menggunakan slide PowerPoint sebagai alat bantu pembelajaran. Karena teman-teman kalau saya jabarkan secara lisan saja, teman-teman akan bingung. Mungkin saja banyak yang tidak paham. Kemudian juga sebagai alat bantu, media pembelajaran juga berfungsi untuk mempermudah dan mengoptimalkan pencapaian tujuan belajar yang diharapkan di awal. Tias. Nah, bagaimana dengan sumber belajar? Nah, media sebagai sumber belajar, bila merujuk pada sumber belajar, seharusnya semua dan apapun yang kita butuhkan pada saat belajar itu sudah tersedia pada perangkat atau media pembelajaran tersebut. Jadi tidak lagi membutuhkan sumber belajar yang lain. Nah, itu kalau dia sebagai sumber belajar. Sehingga sebuah media pembelajaran dikatakan atau dapat dijadikan sebagai sumber belajar apabila di dalamnya berisi materi lengkap yang dibutuhkan pada saat proses atau kegiatan pembelajaran. Jadi dalam media itu lengkap ya. Selain ada penjabaran, penjelasan, kemudian diperkuat lagi dengan adanya video misalnya. Kemudian ada lagi dengan gambar-gambar yang mendukung ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada simulasinya dan lain sebagainya. Itu sebagai sumber belajar sudah lengkap, nggak perlu mencari sumber yang lain, nggak perlu mencari sumber yang lain di luar itu, ya dia sudah bisa paham hanya dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, sumber belajar itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, teman-teman. Yang pertama manusia. Manusia itu sebagai sumber belajar juga. Buku, ya. Kemudian buku perpustakaan ya, sekarang ini sudah banyak juga karena zamannya digital, sekarang berkembangnya e-book, ya, elektronik buku elektronik ya. Kemudian media massa termasuk media sosial, itu bagian dari sumber-sumber belajar ya. Google ya, kemudian mencari gambar di Pinterest atau di media-media yang lain ya. Bahkan banyak juga yang mendapatkan ilmu atau pengetahuan di Facebook misalnya, terus kiriman-kiriman video, gambar di WA ya, di WhatsApp. Nah, ini sekarang sudah luar biasa ya untuk media massa ini. Kemudian alam lingkungan sekitarnya ini, alam yang Allah ciptakan ini luar biasa juga dapat menjadi sumber belajar. Kemudian media pendidikan. Nah, media pendidikan itu termasuk salah satunya adalah media digital ya. PowerPoint itu bagian dari media pendidikan. Nah, oke, itu ya tadi yang disebut dengan fungsi. Fungsinya ada 2, yaitu sebagai alat bantu pembelajaran dan sebagai sumber belajar. Oke, sekarang beranjak ke tujuan. Apa sih tujuannya penggunaan media pembelajaran? Yang pertama, mempermudah proses pembelajaran di kelas. Mempermudah
ya. Seperti saya membuat video pembelajaran ini untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi, ya, untuk proses belajar mengajarnya. Membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran, ya. Jadi membantu fokus teman-teman, ya, untuk belajar dalam proses pembelajaran ini. Kemudian meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, ya, dengan uraian materi yang begitu panjang banyak, itu bisa cukup waktunya efektif hanya dalam hitungan setengah jam misalnya, untuk menyampaikan materinya, ya. Kemudian menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya menggunakan media ini, media pembelajaran atau video pembelajaran atau apapun, itu dapat kita nggak ngawur, nggak kemana-mana gitu, ya. Materi pembelajarannya juga sudah disesuaikan dengan tujuan belajarnya apa. Ada relevansinya, ada hubungannya. Nah, Camp Dayton, ya, mengatakan tujuan media pembelajaran itu adalah yang satu, menyampaikan pesan pembelajaran dapat dilakukan dengan terstandar. Oke, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik minat peserta didik, ya. Semoga teman-teman mempunyai kesan yang positif, ya, menarik, dan jadi minat untuk membaca atau mempelajarinya, ya, dengan video yang saya sampaikan. Kemudian menimbulkan interaktif, ya, kegiatan belajar dengan menerapkan beberapa teori belajar yang relevan. Kemudian waktu dan pelaksanaan kegiatan belajar itu dapat dipersingkat. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, ya, menurut Dayton seperti itu. Kemudian kegiatan belajar dapat berlangsung di mana saja, kapan saja, dan setiap waktu. Jadi kalau keuntungannya menggunakan video pembelajaran seperti ini, teman-teman itu yang lagi mungkin pada saat hari kuliah gitu, ya, lagi nggak kurang fokus gitu, bisa mengulang videonya pada saat senggang, ya, dibaca, didengarkan lagi, disimak lagi, kemudian bisa dipahami, bisa diulang-ulang waktu, ya. Kemudian kalau misalnya sedang di jalan gitu, ya, juga tidak terhambat, ya. Kemudian sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan, ya. Peran guru berubah ke arah yang positif bila sebelum menggunakan media pembelajaran, guru itu berfungsi sebagai sumber belajar juga fasilitator. Ketika media pembelajaran digunakan, peran guru hanya sebatas pendamping dan fasilitator, memberikan konfirmasi dan jawaban bila ada pertanyaan dari peserta didik. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya guru bukan salah satu-satunya sumber belajar, ya. Jadi sebenarnya guru di era abad 21 itu, guru hanya sebatas sebagai pendamping dan fasilitator atau tutor juga. Itu yang terkait dengan tadi, ya, tujuan. Nah, sekarang manfaat. Apa sih manfaat media pembelajaran itu? Nah, kemarin kita sudah pahami terkait dengan kerucut pengalaman Edgar Dale yang menyebutkan bahwa pengetahuan hanya disampaikan menggunakan lisan saja, maka pemahaman akan diperoleh akan semakin abstrak. Nah, hal yang akan terjadi pada siswa bila materi hanya menggunakan lisan atau verbal, itu pemahaman siswa itu hanya merujuk pada kata, namun tidak paham apa isinya dan maknanya itu apa. Itu, ya, kelemahannya kalau hanya menyampaikan melalui lisan. Nah, agar terhindar dari pemahaman konsep yang keliru, jadi ada baiknya setiap tenaga pendidik memberikan pengalaman yang lebih konkret kepada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran. Karena penggunaan media pembelajaran yang tepat sasaran akan memudahkan dalam penyampaian pesan pada saat kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Ya, secara umum media pembelajaran memiliki manfaat ketika digunakan pada proses belajar mengajar. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal, tidak terlalu lisan, ya. Kemudian yang menimbulkan gairah belajar, motivasi, minat, ada interaksi lebih antara peserta didik, guru, dan juga materi pelajaran, ya. Itu akan lebih baik, ya. Meningkatkan kemandirian belajar setiap peserta didik.
mengatasi masalah keterbatasan ruang, waktu, tenaga, juga panca indera. Memunculkan rangsangan sehingga menyatukan dan menyamakan pengalaman dan persepsi yang sama juga akan diperoleh bagi setiap peserta didik. Ya, itu ya manfaatnya. Nah, manfaat media pembelajaran bagi pengajar itu apa? Yang pertama, memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Ketiga, memberikan kerangka sistematis secara baik. Keempat, memudahkan kembali pengajar terhadap materi pembelajaran. Kelima, membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian dalam pembelajaran. Keenam, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, itu luar biasa ya manfaatnya buat kita sebagai pengajar ya menggunakan media pembelajaran. Lalu apa manfaatnya buat pembelajar atau buat peserta didik kita? Ya, yang pertama itu meningkatkan motivasi ya. Dia biasanya senang ya. Biasanya kalau kita menggunakan media pembelajaran, peserta didik kita akan lebih senang gitu, lebih tertarik untuk belajar, ya, termotivasi. Kemudian memberikan dan meningkatkan variasi belajar, jadi nggak monoton itu saja ya, belajarnya seperti itu aja ceramah terus ya, itu akan membosankan. Memberikan struktur materi pembelajaran, memberikan inti informasi pembelajaran, kemudian merangsang pembelajaran untuk berpikir dan beranalisis, ya. Jadi nggak selalu harus kita jelaskan, dan di situ juga dirangsang peserta didik itu untuk berpikir. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan, ya, tidak membuat anak-anak itu merasa tertekan ya, karena media itu membuat dia lebih fokus dan suatu situasi belajar itu menjadi lebih interaktif ya, tidak teacher center. Pelajar dapat memahami materi pembelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar. Nah, itu menurut peserta didik ini manfaatnya seperti itu. Oke, begitu saja untuk materi hari ini. Silakan disimak baik-baik. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan, dan saya akan berikan pertanyaan dan jawaban. Tolong dituliskan di si akad dan WA grup ya. Quote today-nya adalah belajar tidak hanya mengajukan pertanyaan, tapi juga melihat dan mencoba. Baik, itu saja teman-teman. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Dan semoga apa yang bisa diberikan itu saya berikan hari ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.